setelah mempelajari peristilahan dalam stereokimia statik, materi yang akan disampaikan berikutnya ialah tentang deskriptor stereokimia atau stereodeskriptor. Rujukan yang digunakan adalah tentu saja dari jurnal Han Ingold Prelog untuk aturan prioritas dan dari buku Eliel tentang stereochemistry of organic compounds. Capaian pembelajaran di sini sama, hanya saya tuliskan kembali untuk mengingat apa saja yang harus Anda bisa kerjakan pada saat UTS nanti. Saya tidak akan menyebutkannya kembali. Baik, sedikit mengulang dulu mengenai tata nama R dan S. Jadi, kalau misalkan kita memiliki suatu pusat stereogenik, dan pusat stereogenik itu mengikat 4 buah ligan berbeda, yaitu A, B, D, dan E. Sementara prioritasnya adalah A lebih besar B, lebih besar D, dan lebih besar E. Maka sebetulnya yang kita lakukan adalah memindahkan E ini ke belakang, itu istilah yang biasa kita kenal, atau gugus E ini ditinjau melalui kaki 3, atau tripod dari gugus A, B, dan D. Jadi A, B, dan D-nya ini seperti kaki 3, tapi kaki-kakinya, yaitu si A, B, dan D, mengarah ke kita sebagai pengamat, sementara E itu mengarah ke belakang, menjauhi pengamat. Kita mengamati segaris dengan sumbu ikatan dari E yang tidak terampak di sini itu ke pusat stereogenik. Jika A, B, dan D ini searah jarum jam, maka konfigurasinya R, dari kata rectus artinya kanan, sementara jika berlawanan arah disebut konfigurasi S, yaitu sinister atau kiri. Ini sudah sering kita latih di kuliah-kuliah sebelumnya, dan ini hanya untuk mereview saja sebentar. Nah, sekarang kita akan memperdalam aturan prioritas chip yang digunakan dalam penentuan konfigurasi RS tersebut. Jadi ditegaskan kembali bahwa prioritas disusun berdasarkan nomor atom. Jadi nomor atom yang lebih besar akan mendapat prioritas yang lebih tinggi. Jika atom stereogeniknya itu bukan karbon, tetapi suatu atom nitrogen atau mungkin fosforus atau sulfur yang memiliki PeB atau pasangan elektron bebas, maka PeB itu dianggap sebagai substituen dan mendapat prioritas terendah. Contoh, pada senyawa yang kiri ini, kita tahu bahwa C6H5 itu prioritasnya paling tinggi karena C di sini berikatan terangkap dengan 1C dan tunggal dengan 1C yang lain, sehingga dia seperti mengikat 3C. Di sini C mengikat 1C dan 2H, sementara di sini C mengikat 3H. Sehingga urutan 1, 2, dan 3, karena PeB kita beri urutan keempat atau terendah. Sehingga urutannya seperti terlihat di sini adalah berlawanan arah jarum jam atau S yang kebetulan berkonfigurasi positif. Mengingatkan kembali bahwa positif tidak ada hubungannya dengan R atau S, tetapi berhubungan dengan sudut putar pada alat polarimeter. Demikian pula ketika kita memiliki senyawa sulfoksida ini, kita lihat bahwa S itu akan mengikat atom oksigen yang tentu saja karena nomor atom oksigen lebih besar dari karbon, inilah prioritas nomor 1. Kemudian prioritas kedua ada pada cincin aromatik ini, dan prioritas ketiga ada pada metil. Sementara PeB lagi-lagi mendapatkan prioritas terendah. Maka yang terlihat di sini konfigurasinya adalah berlawanan arah jarum jam juga atau S. Ini di sini terlihat bahwa S di sini positif, S di sini negatif. Itu yang saya katakan tadi bahwa S tidak ada hubungannya dengan positif atau negatif, demikian pula R. Baik, sekarang jika atom-atom yang sama terikat ke pusat stereogenik, maka prioritas ditentukan pada atom-atom berikutnya. Perhatikan ini berturut-turut menjauhi pusat stereogenik. Sampai ditemukan perbedaan pertama kali, disitulah prioritas kita tetapkan. Misalkan, di sini kita memiliki karbon stereogenik di tengah ini. Misalkan dia mengikat ligan A
dan ligan B. Suatu ligan yang sangat rumit. Maka kita ikuti berturut-turut menjauhi pusat stereogenik. Pertama kita temui di nomor 1 ini, keduanya sama-sama karbon. Maka kita harus melanjutkan ke atom-atom selanjutnya. Nah, karbon 1 di sini mengikat C, C, dan H. Demikian pula karbon di sini mengikat C, C, dan H. Maka kita belum menemukan perbedaan prioritas pada atom kedua terjauh, atom kedua dari pusat stereogenik. Nah, tetapi kita bisa melihat di sini bahwa C nomor 2 yang ini maupun C nomor 2 di sini mengikat Br. Sementara C nomor 2 di sini dan C nomor 2 di sini mengikat F sebagai atom nomor 3. Nah, Br karena nomor atomnya lebih besar, memiliki prioritas lebih tinggi daripada F. Di sini, Br akan menjadi penentu jalur pencarian konfigurasi atau selanjutnya. Jadi, kita akan meneruskan penelusuran perbedaan pertama tadi ke atas. Dan kita akan mengabaikan rute atau jalur ke kanan atau ke kiri ini. Jadi kita hanya akan menelusuri jalur ke atas. Hanya C nomor 2 ini yang kita telusuri lebih lanjut. Tidak C nomor 2 yang ini. Karena Br lebih tinggi prioritasnya daripada F sehingga dia menjadi penentu jalur di sini. Namun kita masih belum menemukan urutan prioritasnya bagaimana. Maka kita harus lanjutkan lagi ke atom ketiga. Ternyata atom ketiga pun masih sama. Di sini mengikat H, Br, dan C. Di sini pun mengikat H, Br, dan C. Maka kita lanjutkan lagi ke atom keempat. C di sini mengikat 2H, 1Cl. Di sini mengikat 2H, 1Br. Inilah perbedaan pertama yang kita jumpai menentukan prioritas. Maka Br di sini lebih tinggi prioritasnya daripada Cl, sehingga ligan B lebih tinggi prioritasnya daripada ligan A. Penentu jalur itu penting karena seandainya tadi Anda tidak menempuh jalur ke atas, tapi menempuh jalurnya ke kanan dan ke kiri, maka Anda akan salah menyimpulkan bahwa di sini menemukan I sebagai atom selanjutnya, di sini adalah Cl. Jika Anda salah menentukan jalur, maka Anda akan menyimpulkan bahwa ligan A lebih besar daripada ligan B prioritasnya. Tapi karena Anda menempuh jalur yang benar ke atas, maka ligan B lebih besar daripada ligan A prioritasnya. Jadi ketika perbedaan itu baru ditemukan cukup jauh dari pusat stereogenik, memang perlu kehati-hatian dalam menentukan jalur dan menentukan perbedaan pertama yang dijumpai. Kemudian aturan berikutnya, selain tadi perbedaan nomor atom, kemudian perbedaan prioritas pertama kali yang dijumpai, kalau belum ada perbedaan terus sampai bertemu perbedaan. Nah, hal yang ketiga yang menjadi aturan CHIP adalah setiap atom pada ujung ikatan rangkap dianggap mengikat duplikat dari atom pada ujung yang lain. Jadi, misalkan di sini ada senyawa, ada gugus karbonil, C rangkap 2O, maka kita anggap bahwa atom C-nya selain mengikat O ini, mengikat sebuah O lagi. Demikian pula atom O-nya selain mengikat C ke sini, juga mengikat satu C lagi. Untuk membedakan atom tambahan ini, atom tambahan tersebut kita beri tanda kurung, bahwa dia adalah tambahan yang dibuat seolah-olah ada. Nah, demikian pula jika C rangkap 2C, maka setiap C yang berikatan rangkap dianggap seolah-olah mengikat tunggal 2 buah C. C rangkap 3N, maka atom C dianggap mengikat 3N secara tunggal, sementara N dianggap mengikat 3 buah C secara tunggal. C rangkap 3C juga demikian, jadi sebuah rangkap 3 dianggap sebagai 3 buah ikatan tunggal. Nah, misalkan di sini ada asam asam laktat ya, asam S positif laktat. Nah, kita
Ini cuma menunjukkan saja bahwa kita bisa menggambarkan beberapa proyeksi Fischer yang berbeda, tetapi menunjukkan senyawa yang sama. Di sini misalnya, pada proyeksi Fischer ini, prioritas terendah adalah di H. Maka kita pindahkan nomor 1 ke sana, kita dapatkan konfigurasi yang berlawanan arah jarum jam. Maka dia S positif laktat. Gambar ini tidak sama dengan ini, tetapi menunjukkan senyawa yang sama, OH. Di sini H sudah berada di bawah, maka kita tinggal melihat apa adanya yang tampak. Jadi dari 1, kedua, ketiga ini adalah S. Ini juga S positif laktat. Di sini terdapat C rangkap 2O. Nah, C rangkap 2O ini kita anggap seolah-olah memiliki 3 buah O, karena sebuah rangkap ini kita anggap sebagai 2O. Jadi total 3O. 3O di sini terikat pada C, maka lebih tinggi daripada C ini yang mengikat 3H. Contoh lain, ketika kita punya asam S-beta metoksilaktat, di sini nomor 4 ada di sebelah kanan, maka OH kita gerakan ke sana, kita dapatkan prioritasnya seperti ini juga S. Nah, di sini terlihat bahwa lagi-lagi ini C dianggap mengikat 3 buah O. Di sini C mengikat 1 O dan 2 H. Maka prioritas yang mengikat 3 O lebih tinggi daripada yang mengikat 1 O dan 2 H. Hal yang sama berlaku pada gliseraldehida. OH ke sebelah sana, kita dapatkan S negatif gliseraldehida. Menambahkan atom baru sehingga ikatan rangkap tadi dianggap seolah-olah 2 ikatan tunggal, kemudian ikatan rangkap 3 seolah dianggap 3 ikatan tunggal, kita sebut sebagai komplementasi. Nah, komplementasi tersebut berlaku juga pada ligan bidentat atau tridentat, atau tentu saja maksimal tetradentat kalau dia karbon, atau jika ligan memiliki komponen siklik atau bisiklik. Nah, kita akan mengulik yang siklik ini. Contoh, Anda lihat senyawa ini. Anda perhatikan, tentu saja mudah sekali kita menentukan bahwa di sini ada CH2O, CH2, CH3, di sini ada CH2O juga. Akan lebih tinggi prioritasnya daripada yang ini karena CH2, CH2O. Yang di sini juga CH2, CH2O. Tentu saja CH2O lebih tinggi prioritasnya daripada CH2, CH2O. Karena bertemu dengan atom yang prioritasnya lebih tinggi, yaitu oksigen, lebih awal. Maka kita mudah mengatakan bahwa gugus yang ke atas dan ke bawah ini akan menjadi prioritas 1 atau 2. Sementara yang ke kanan dan ke kiri ini adalah prioritas nomor 3 atau 4. Tinggal sekarang pertanyaannya, siapa yang nomor 1 dan 2-nya? Nah, di sini kita perlu menerapkan aturan komplementasi karena pusat stereogenik berada pada suatu kerangka siklik. Dalam hal ini adalah kerangka tetrahidrofuran. Nah, maka kita urai untuk yang tidak siklik, tinggal kita tulis ulang CH2O, CH2, CH3, juga CH2, CH2O, CH2, CH3. Nah, sekarang yang siklik ini kita ikuti, berarti dari C stereogenik ini kita punya CH2, lalu O, lalu CH2, CH2. Nah, di sini kita kembali ke pusat stereogenik. Nah, maka pusat stereogenik ini kita anggap seolah-olah ada C tambahan di situ. Tapi kita beri kurung untuk menunjukkan bahwa ini dianggap seolah-olah ada. Jadi sebetulnya CH2 ini kan memutar kembali ke sini. Tapi kita anggap dia sebagai suatu rantai asiklik dengan tambahan 1 atom karbon yang dibuat seolah-olah ada. Demikian pula ketika kita bergerak ke sebelah kiri, kita dapatkan CH2, CH2, lalu O, lalu CH2. Nah, kembali ke karbon stereogenik, membentuk siklik. Maka kita anggap juga seolah-olah ada 1 atom karbon baru di sana, berikatan tunggal. Setelah kita tuliskan
komplementasinya seperti ini, baru kita urutkan prioritasnya secara lengkap. Jadi tadi kita sudah membahas bahwa yang CH2O itu adalah nomor 1 dan nomor 2. Maka kita ikuti sekarang setelah dikomplementasikan. Di sini yang hasil komplementasi menjadi CH2O, CH2, CH2, lalu C tambahan. Sementara yang atas adalah CH2O, CH2, CH3. Dari situ kita menyimpulkan bahwa yang ada C tambahan akan lebih tinggi prioritasnya daripada yang metil ujung ini. Sehingga nomor 1 adalah yang bawah, nomor 2 adalah yang atas. Nah, demikian pula ketika kita berhadapan dengan CH2, CH2O, juga CH2, CH2O. Kita sudah sepakat tadi ini adalah nomor 3 dan nomor 4. Nah, sekarang kita lihat hasil komplementasinya menjadi CH2, CH2O, CH2, lalu C tambahan. Sementara yang ke kanan itu CH2, CH2O, CH2, CH3. Nah, CH3 di sini adalah C yang sebenarnya ada, real. Sementara C ini adalah C tambahan yang diberikan dari komplementasi. Maka CH3 yang real ini lebih tinggi prioritasnya daripada C tambahan. Maka nomor 3 kita dapatkan di sini, nomor 4 di sana. Maka kita bisa mengurutkan 1, kedua, ketiga dengan mata kita melihat dari sebelah kanan di sini. Kita dapatkan konfigurasinya adalah S. Ya. Jadi penting bagi Anda untuk mengomplementasikan secara tepat. Karena jika komplementasinya keliru, tentu saja penentuan prioritasnya akan keliru. Kita lihat contoh berikutnya. Di sini ada karbon stereogenik mengikat hidrogen, mengikat cincin sikloheksil, yang ini mengikat CH lalu N-pentil 2 kali, di sini CH N-heksil 2 kali. Nah, kira-kira di sini ada 1 buah cincin. Maka cincin ini yang harus kita komplementasikan. Jadi setelah C ini mengikat CH, kita lihat bahwa berikutnya adalah kalau kita bergerak ke atas, ada CH2, 1, 2, 3, 4, 5, lalu ketemu dengan C tambahan. Itu yang ke sini, CH2 5 kali, C tambahan. Tapi kalau kita bergerak ke bawah juga sama, didapatkan CH2 5 kali, lalu C tambahan. Maka cincin sikloheksil itu dapat dianggap seperti ini komplementasinya. Barulah setelah kita memiliki komplementasi itu, kita urutkan bagaimana prioritasnya. Jadi, di sini sama-sama CH semua awalnya. CH, di sini juga CH, di sini juga CH. Maka kita harus melihat prioritas ke atom-atom selanjutnya. Di nomor 2 ini kita dapatkan CH2 5 kali, lalu C tambahan. Di sini CH2 5 kali, C tambahan. Sementara untuk yang ke kiri, kita memiliki rantai N-heksil. Artinya CH2 5 kali CH3 dan CH2 5 kali CH3. Oleh karena itu, karena di sini CH3-nya real, sementara sini C-nya tambahan, maka nomor 1 adalah di sini, nomor 2 adalah yang kanan. Nah, kalau dibandingkan dengan yang atas, dia memiliki N-pentil. Jadi CH2 4 kali CH3. Di sini CH2 4 kali CH3. Artinya C-nya hanya 5. Di sini C-nya 5 dan masih ada C tambahan. Ini juga C-nya 5 dan ada C tambahan. Maka inilah yang nomor 2, yang atas yang nomor 3. Karena hidrogen sudah ke bawah, kita bisa urutkan prioritasnya seperti ini. Lagi-lagi kita mendapatkan konfigurasi S. Nah, barulah sekarang kita membahas bagaimana kalau cincin fenil atau cincin aromatik. Kita gabungkan penerapan 2 aturan tadi yang baru saja kita pelajari. Jadi kalau C ini mengikat fenil atau cincin benzena,
Maka yang pertama, setiap rangkap ini harus kita komplementasikan sebagai dua ikatan tunggal dengan atom tambahan. Jadi di sini rangkap berarti ini mengikat C tambahan, di sini juga ada C tambahan, di setiap atom ini ada C tambahan dan seluruhnya menjadi tunggal. Ini adalah komplementasi dari ikatan rangkap dua menjadi seperti ini. Namun selain memiliki rangkap dua, benzena juga memiliki cincin. Maka cincinnya pun harus dikomplementasikan juga. Kalau kita mulai dari titik pertemuan cincin itu, kalau ke atas kita temukan sebagai berikut. CHC, CHC, CHC sebanyak 5 kali sampai ketemu C tambahan. Ke bawah juga begitu, kita temukan CHC sebanyak 5 kali, lalu C tambahan. Dan jangan lupa di sini ada C tambahan juga, sehingga dia mengikat 3 buah C. Seperti ini. Jadi cincin aromatik fenil menurut aturan CHIP itu disetarakan dengan seperti ini. Ya. Silahkan Anda coba pelajari kembali karena tidak cukup mudah untuk cepat memahami hal ini, perlu terus diulang-ulang. Nah, kasus lain, misalnya kalau kita punya senyawa yang namanya senyawa sandwich, misalnya pada ferrosena. Ferrosena itu memiliki dua buah cincin siklopentadienil anionik di atas dan di bawah, dan di tengah-tengahnya terapit sebuah atom pusat besi. Dalam ferrosena yang digambarkan di sini, cincin atas itu terfusi dengan sebuah cincin sikloheksanon. Sementara cincin segi 5 yang bawah tidak. Akibatnya terdapat kiralitas. Kiralitas di atom C1 bisa kita tetapkan sebagai berikut. Di sini atom nomor 1 mengikat apa saja? Pertama mengikat C2, mengikat C5, mengikat CO, karbonil, dan tentu saja mengikat besi. Karena dalam prinsip organologam pada senyawa ferrosena seperti ini, besi ini akan berinteraksi dengan semua atom dari nomor 1 sampai nomor 5 ini, sebab membentuk sistem yang dikenal di kimia anorganik sebagai sistem hapto 5. Jadi oleh karena itu semua atom ini 1, 2, 3, 4, 5 semuanya dianggap mengikat atom besi. Meskipun atom besinya hanya 1, tapi semua dianggap mengikat atom besi. Jadi kita bisa temukan bahwa besi tentu saja menjadi prioritas tertinggi pada atom C1. Itu. C2 sekarang menjadi lebih tinggi daripada C karbonil karena C2 ini mengikat besi. Jadi selain mengikat besi, dia mengikat ada 2C di sini. Berikutnya adalah C5 karena dia mengikat 1C, 1H, dan 1 besi. Jadi karbonil di sini ada prioritas yang paling rendah karena dia tidak berikatan dengan besi. Nah, di sini kita dapatkan kalau CO sebagai yang ke belakang, maka kita bisa lihat urutan dari besi nomor 2 dan nomor 5 itu membentuk konfigurasi S. Dalam kuliah kimia organik, kita tidak akan terlalu banyak membahas senyawa organologam semacam ini sebagai contoh dalam kuliah dalam stereokimianya. Tetapi ini diberikan sebagai pemahaman tambahan saja bahwa ferrosena harus diperlakukan demikian di dalam penentuan stereokimianya. Berikutnya, jika ligan-ligan adalah isotop yang hanya berbeda nomor massa, maka ligan dengan massa atom lebih besar akan lebih diprioritaskan. Nah, yang sering salah adalah aturan ini tidak berlaku jika ligan sudah terbedakan oleh aturan-aturan prioritas sebelumnya. Mari kita lihat contohnya.
Misalkan ini, di sini ada C6H5 jelas tertinggi prioritasnya, lalu CH3 karena karbon ya. Nah, tinggal sekarang ada deuterium, ada hidrogen. Di sini satu-satunya perbedaan antara deuterium dan hidrogen adalah pada isotop, yaitu pada massa atom D, 2H lebih besar daripada massa atom H, 1H. Maka di sini D adalah prioritas tertinggi ketiga, dan H adalah prioritas tertinggi keempat. Sehingga kita dapatkan konfigurasinya adalah S. Contoh berikut ini juga sama. Kita memiliki CD3 dan CH3. Lagi-lagi perbedaan di sini hanya pada isotop. D lebih tinggi daripada H. Maka urutannya OH ke CD3 baru ke CH3 karena H adalah yang terendah atau prioritas keempat. Maka lagi-lagi kita dapatkan konfigurasi S di sini. Tetapi kalau kita punya 3 heksanol, tapi di nomor 2 1H-nya terganti deuterium, kita harus hati-hati karena aturan massa atom tidak berlaku jika ligan sudah terbedakan oleh aturan prioritas sebelumnya. Jadi kita tahu OH prioritas nomor 1. Nah, kita harus ingat, ini adalah propil. Satu propil, ini adalah etil. Propil lebih tinggi prioritasnya daripada etil karena di sini C yang kedua dari pusat stereogenik masih punya 1 C lagi tambahan. Sementara di sini sudah H semua. Maka propil berdasarkan aturan prioritas sebelumnya lebih tinggi daripada etil. Maka dari itu keberadaan deuterium di sini tidak mengubah prioritas propil yang lebih tinggi daripada prioritas etil. Jadi tidak karena ada deuterium di sini, terus etil lebih tinggi prioritasnya daripada propil. Tidak. Nomor 1 OH, nomor 2 tetap propil, nomor 3 adalah etil yang terdeuterasi. Sehingga urutannya lagi-lagi adalah S. Nah, ini yang seringkali keliru. Oh, karena ada deuterium, maka massa atom lebih tinggi diprioritaskan. Padahal di sini ada aturan sebelumnya bahwa berturut-turut menjauhi pusat stereogenik, kita temukan perbedaan pertama, itulah yang menentukan prioritas. Kasus berikutnya, kalau 2 ligan berbeda sebagai isomer cis dan trans, jadi hanya berbeda cis dan trans, maka ligan dengan substituen berprioritas lebih tinggi berposisi cis dengan pusat stereogenik akan lebih tinggi prioritasnya. Hati-hati dengan cis di sini, nanti akan saya jelaskan di 2 contoh ini. Kita lihat contoh yang pertama. Anda lihat di sini konstitusinya sama, CH, CH, CH3. Di sini juga CH, CH, CH3. Konstitusinya sama. Hanya yang ini CH3-nya ke bawah. Yang ini CH3-nya ke kanan. Perbedaan konfigurasi cis. Maka kita tentu tidak menjadi masalah ya. Nomor 1 pasti OH. Nomor 4 pasti H. Maka tinggal kita pilihkan mana yang nomor 2 dan mana yang nomor 3. Nah, untuk menentukan prioritas itu, kita harus lihat substituen yang berprioritas lebih tinggi yang mana di rangkap ini. Jadi di rangkap ini C mengikat H dan mengikat metil. Metil adalah yang lebih tinggi prioritasnya. Itu yang dimaksud dengan ligan dengan substituen berprioritas lebih tinggi, yaitu si metil. Jadi kita fokus melihat pada 2 buah metil ini. Kemudian kita ikuti kata-katanya tadi, ligan dengan substituen berprioritas lebih tinggi jika berposisi cis dengan pusat stereogenik akan lebih tinggi prioritasnya. Metil di sini, jika dilihat terhadap pusat stereogenik, mereka saling cis. Metil di sini, jika dilihat terhadap pusat stereogenik, akan saling trans. Maka yang kiri lebih tinggi prioritasnya daripada yang kanan. Karena yang kiri
cis, yang kanan trans. Maka konfigurasi yang kita dapatkan adalah S. Contoh berikutnya, ini lebih rumit karena disisipi sebuah CH2 di sini. Maka bagaimana kita, dan lagi ada atom Cl dan CH3. Ya, tidak perlu pusing karena apa? Temukan perbedaan pertamanya di mana. Anda perhatikan CH2, CCl ini nggak berubah, sama. Yang berbeda hanya di sini ujungnya Cl ke bawah, CH3 ke atas, di sini Cl ke atas, CH3 ke bawah. Maka disinilah letak perbedaan yang harus kita analisis. Cl merupakan substituen yang berprioritas lebih tinggi daripada CH3. Maka kita perhatikan posisi dari Cl-nya. Di yang kiri, Cl ini kalau dibandingkan terhadap pusat stereogenik adalah trans. Sementara Cl di sini kalau dibandingkan pusat stereogenik adalah cis. Maka yang cis mendapat prioritas nomor 1, yang trans prioritas nomor 2. Baru setelah itu metil, dan terakhir yang paling rendah prioritasnya adalah hidrogen. Sehingga konfigurasi untuk senyawa ini adalah R. Aturan prioritas selanjutnya. Pada struktur siklik dengan rumus Pasak, jadi kalau kita punya struktur cincin, kan seringkali posisi stereokimia tidak digambarkan lengkap, tapi hanya digambarkan dengan pasak. Oh, CH3-nya pasak penuh, CH3-nya pasak arsir. Nah, kadang-kadang kita kesulitan untuk menentukan konfigurasi di sana karena kita sulit melakukan pemutaran membentuk tripod dari 3 gugus prioritas tertinggi. Nah, jadi ada aturan yang bisa membantu, tapi bisa juga bagi sebagian orang malah membuat pusing karena rentan terbalik-balik. Mari kita simak aturannya. Jika ligan prioritas ke-1 atau ke-3 menuju pengamat, artinya pasaknya penuh, atau ligan prioritas ke-2 atau ke-4 menjauhi pengamat, artinya pasak arsir, maka konfigurasi langsung ditentukan dari urutan prioritas yang teramati. Sebaliknya, jika ligan prioritas ke-1 atau ke-3 menjauhi pengamat, atau ligan prioritas ke-2 atau ke-4 menuju pengamat, maka konfigurasi yang teramati dari urutan prioritas yang terlihat dilawankan. Membacanya saja sudah panjang ya, cukup pusing. Bisa terbolak-balik. Nah, mari kita lihat contohnya. Kita terapkan aturan penentuan konfigurasi pada rumus Pasak untuk contoh senyawa ini. Di sini terdapat 2 pusat stereogenik di posisi 4A dan posisi 8A. Kita akan tentukan konfigurasi keduanya sebagai berikut. Di posisi 4A, prioritas pertama ditempati oleh OH. Karena kita tahu atom oksigen merupakan nomor atom terbesar, lebih besar daripada karbon di sini. Prioritas kedua ada pada C ini. Karena di C ini terikat 3 buah C lain. Prioritas ketiga adalah C ini, karena hanya mengikat 1 C yang lain dengan 2 H yang tidak digambarkan. Dan terakhir, prioritas nomor 4 adalah yang ini. Karena meskipun sama seperti CH3, dia adalah CH2, tetapi CH2 nomor 3 ini terus berlanjut sampai berujung di karbonil. Sementara nomor 4, CH2 ini berujungnya tetap di CH2, sehingga prioritasnya ada yang paling rendah. Yang dimaksud dengan aturan Pasak di depan tadi adalah bukan mengurutkan dari 1, ke 2, ke 3, ke 4 sebagaimana yang biasa kita kerjakan. Tapi apa yang terlihat di sini yang tidak digambarkan dengan pasak, itu Anda urutkan. Misalnya, di cincin ini yang bukan pasak adalah 2,
3, dan 4. Karena yang digambarkan dengan pasak adalah prioritas pertama ini, OH. Maka Anda cukup urutkan 2, ke 3, ke 4, itu searah atau berlawanan jarum jam. Dalam hal ini, 2, ke 3, ke 4 adalah searah dengan jarum jam. Maka kita lihat sekarang pasaknya mengikat prioritas nomor 1, dan pasak itu adalah pasak arsir, artinya menjauhi pengamat. Aturan tadi menyebutkan jika prioritas pertama atau ketiga menjauhi pengamat, maka apa yang terlihat itu harus dilawankan. Jadi karena yang terlihat tadi 2, ke 3, ke 4 adalah searah jarum jam, maka konfigurasi yang sebenarnya adalah berlawanan arah jarum jam. Dan ini adalah 4A ini konfigurasinya S. Bagaimana dengan 8A? Di 8A ada gugus karbonil keton sebagai prioritas pertama. Karena C ini mengikat 2O, dari rangkap 2 ini kita anggap 2O, dan sebuah C. Prioritas kedua adalah aldehida, karena mengikat 2O dari satu rangkap, dan 1H. Jadi 2O dan 1C lebih tinggi daripada 2O dan 1H. Prioritas ketiga adalah yang bawah. Karena di 3 ini, dia mengikat 2C dan 1O. Dan prioritas terendah adalah ini, karena hanya mengikat 1C dan 2H. Sama seperti yang dilakukan tadi, Anda tidak perlu memutar-mutar struktur ini. Apa yang terlihat di rumus bukan pasaknya, itu Anda urutkan. Jadi Anda lihat untuk yang bukan pasak, 1, ke 3, ke 4, itu searah dengan jarum jam. Maka sekarang baru Anda lihat pasak itu mengikat nomor 2 dan pasak itu adalah pasak arsir. Berdasarkan ketentuan tadi, jika prioritas kedua atau keempat menjauhi pengamat, maka konfigurasi yang terlihat itulah konfigurasi yang benar. Jadi konfigurasi 8A ini searah jarum jam, itu adalah konfigurasi R. Dari situ kita mendapatkan konfigurasi dari senyawa ini adalah 4A konfigurasinya S dan 8A konfigurasinya R. Silahkan Anda coba cara itu untuk mengerjakan senyawa di pojok kanan atas ini. Kira-kira konfigurasinya apa ya? Tentunya lebih sederhana daripada contoh yang tadi dijelaskan. Tata nama RS juga dapat digunakan untuk melambangkan rasemat. Jadi pelambangan RS atau SR itu menunjukkan suatu rasemat. Ketentuannya, pusat stereogenik dengan nomor yang lebih kecil selalu RS, apapun konfigurasi sebenarnya. Maka pusat stereogenik berikutnya dinamai RS lagi kalau konfigurasinya sama, atau SR jika berlawanan konfigurasi. Jadi kalau kita ingin menuliskan rasemat dari asam RS tartarat, kita sebut R ini sebagai yang pertama adalah RS, lalu S karena berlawanan konfigurasi kita tulis SR. Jadi asam RS SR tartarat. Terdapat pula tata nama lain untuk senyawa dengan lebih dari satu pusat stereogenik. Yang pertama adalah sistem like dan unlike atau L dan U. L diberikan jika konfigurasinya sama, R dengan R, S dengan S, atau RS dengan RS misalnya. Sementara unlike atau U diberikan kalau konfigurasinya berbeda, yaitu R dengan S dengan R, atau RS dan SR. Tentu saja ini merupakan konfigurasi relatif, karena konfigurasinya ditentukan harus dari dua pusat stereogenik, jadi harus yang satunya sama dengan yang lain. Ketika yang satu berganti, maka L dan U-nya juga akan bertukar, jadi dia bukan konfigurasi mutlak, melainkan konfigurasi relatif. Nah, sehingga kurang disukai karena konfigurasi setiap pusat stereogenik tetap perlu ditetapkan terlebih dulu. Nah, salah satu kegunaan dari sistem L dan U ini adalah ketika terdapat pusat stereogenik yang sudah kita pelajari
di pertemuan sebelumnya, yaitu pusat pseudo asimetrik. Pada contoh yang lalu, kita mengajarkan pseudo asimetrik untuk senyawa dengan 3 karbon kiral di sini. Nah, pada contoh ini kita menggunakan asam heptarat atau asam 2,3,4,5,6 pentahidroksipinelat. Maka di sini terdapat 5 pusat stereogenik. Nah, dan bidang ketika dia berada pada struktur meso seperti di tengah ini, bidang simetri melalui pusat stereogenik, sehingga atom C4 ini menjadi pusat pseudoasimetrik pada bentuk meso yang akiral ini. Nah, kalau kita tentukan konfigurasi di bentuk meso ini, di sini R, di sini R, di sini S, di sini S. Ya, jadi kita bisa lihat di sini RR berlawanan dengan SS. Dan kita sudah pelajari bahwa R lebih tinggi prioritasnya daripada S, sehingga konfigurasi pusat pseudoasimetris ini adalah R kecil. Hal ini tidak menjadi masalah karena dan sudah kita pelajari sebelumnya. Demikian pula sudah kita pelajari sebelumnya di sini bahwa ketika dia stereomernya kiral, misalnya RR di sini, jadi sama antara yang atas dan yang bawah, konstitusi maupun konfigurasinya, maka C4 ini akiral. Hanya saya lupa untuk mengubah bentuk bentuk perpotongan garis tegak dan garis mendatar ini seharusnya tidak ada karena C4 akiral, jadi harusnya ditulis CHOH biasa, tidak berupa perpotongan 2 garis. Nah, yang menarik kalau didapatkan stereoisomer yang ini, dia senyawa ini kiral, ya, jadi bukan bentuk meso. Nah, tetapi konfigurasinya yang atas adalah S dan R, yang bawah ini R dan R. Pada kasus ini, maka karbon nomor 4 ini kiral dan bukan pseudoasimetrik, dia adalah pusat stereogenik sebenarnya. Karena kita ketahui bahwa bentuk pusat pseudoasimetrik hanya ada pada bentuk meso yang akiral. Di sini bentuk senyawanya kiral dan dia pun kiral. Karena konstitusinya sudah berbeda. Kalau di sini menjadi akiral karena konstitusinya sama sehingga dan konfigurasinya juga sama. Di sini konstitusi sudah berbeda. Nah, tinggal pertanyaannya sekarang kita harus mengurutkan prioritasnya seperti apa kalau seperti ini. Nah, disinilah kita gunakan tadi like dan unlike tadi. Jadi S dan R ini karena berbeda, dia adalah unlike. R dan R ini karena sama, dia adalah like. Dan prioritas like lebih tinggi daripada unlike. Dan aturan itu mengalahkan aturan prioritas R lebih besar dari S. Jadi kalau sudah ada 2 begini, kita tidak lagi melihat R dan S secara individu. Tapi yang kita lihat adalah like atau unlike-nya. Jadi kalau OH kita geser ke sana, kita dapatkan OH ke bawah ini adalah like, baru ke sebelah sana unlike. Maka konfigurasinya adalah S. Dan di sini S-nya S normal, bukan S kecil. Karena di sini betul-betul sudah merupakan pusat asimetrik. Di sini boleh dikatakan asimetrik karena dia memang stereogenik yang kiral. Dikenal pula ada sistem eritro dan treo. Eritro itu digunakan untuk 2 ligan yang berada di sisi yang sama, seperti X pada contoh ini. Sementara kalau 2 ligan itu di sisi yang berlawanan dalam proyeksi Fischer, maka seperti X ini, dia disebut treo. Yang harus diperhatikan bahwa umumnya baru bisa dibedakan seperti itu kalau R dan R aksennya itu berbeda kalau untuk X yang sama. Ya, jadi karena kalau R dan R aksen ini sama, maka jadinya memiliki bidang simetri, artinya dia sudah bentuk meso, tentunya bukan kiral lagi. Nah, eritro dan treo ini baru bekerja kalau R dan R aksen ini
berbeda. Dan tentu saja sesuatu yang bisa digambarkan dengan Fischer berarti juga bisa digambarkan dengan pasak atau dengan zigzag. Jadi di sini eritro tentu saja bukan lagi sesisi karena di sini tindih, di sini menjadi silang, maka pasaknya berlawanan. Itu yang eritro, pasak yang sama itu adalah treo. Di sini kita bisa lihat seolah-olah R sama dengan R aksen. Itu tidak masalah karena apa? Karena di sini X-nya tidak sama. Artinya sama saja dengan menuliskan BR dan OH ini di atas bawah, sementara X ini adalah metilnya. Kurang lebih begitu. Nah, dalam pembahasan selanjutnya kita akan membahas kiralitas dalam molekul tanpa pusat stereogenik. Ini akan disampaikan di video pertemuan kelima nanti. Untuk video pertemuan 4B, dicukupkan dulu sampai sistem eritro dan treo. Terima kasih. Depan.